Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini soleh-solihah? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 2, subtema 2 dan subtema 3, muatan materi, SBDP dan PPKN. Semangat belajar anak-anak. Dengarkan dan simak cerita berikut. Pada hari Minggu, ayah mengajak Nina dan Adi pergi bertamasya. Ayah mengajak mereka berkunjung ke kebun binatang. Keluarga Nina sepakat untuk berangkat pagi-pagi supaya tidak terkena macet. Pagi-pagi sekali, ayah sudah bangun. Ayah membangunkan Nina dan Adi untuk beribadah. Selesai sholat subuh, ayah membantu Nina dan Adi untuk bersiap-siap. Sementara ibu menyiapkan bekal makanan di dapur. Pukul 8 tepat, mereka pun berangkat. Ayah mengendarai mobil dengan hati-hati. Ayah selalu mematuhi rambu lalu lintas yang ada. Setelah sampai, Nina bertugas membeli tiket ditemani oleh ayah. Nina dan ayah mengantri dengan tertib. Setelah mendapat giliran, Nina menyapa petugas loket dengan ramah. Nina juga mengucapkan terima kasih setelah memperoleh tiketnya. Setelah kamu mendengarkan cerita tersebut, dapatkah kamu menyebutkan sifat anggota keluarga Nina? Apakah ada kesamaan sifat antar anggota keluarga Nina? Nah, pada cerita tersebut, kita dapat menyimpulkan sifat dari masing-masing anggota keluarga Nina. Ayah memiliki sifat penyayang, disiplin, taat aturan, dan sabar. Ibu memiliki sifat penyayang dan juga rajin, sedangkan Nina memiliki sifat sabar dan juga ramah. Bagaimanakah dengan anggota keluargamu? Apakah mereka juga memiliki sifat yang berbeda-beda? Nah, anak-anak, di dalam keluarga, setiap anggota keluarga mempunyai peran dan tugasnya masing-masing. Seperti contoh, setelah Tony membantu ibu menyiram tanaman, Tony kemudian belajar. Belajar dengan tekun merupakan salah satu tugas Tony sebagai anak. Setiap anggota keluarga memiliki tugas yang berbeda-beda. Ayah berperan bekerja untuk mencari nafkah, sedangkan ibu berperan dalam mengatur dan membersihkan rumah. Nah, dalam mengatur dan membersihkan rumah juga bisa dibantu oleh setiap anggota keluarga. Bagaimanakah peran anggota keluargamu masing-masing? Apakah setiap anggota keluarga sudah melaksanakan peran dan tugasnya dengan baik? Semua anggota keluarga mendapatkan tugas sesuai dengan kemampuannya. Jika seluruh anggota keluarga melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik, kerukunan dalam keluarga dapat terjaga. Anak-anak, apakah di rumahmu ada pembagian tugas? Apakah kamu selalu melaksanakan tugasmu dengan baik? Pernahkah kamu tidak melaksanakan tugasmu? Anak-anak, bisakah kamu menceritakan pengalamanmu menjalankan peranmu sebagai anggota keluarga? Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut, kita dapat melihat bahwa semua anggota keluarga saling bekerja sama dalam membersihkan lingkungan rumah. Ketika semua anggota keluarga telah diberi tugas dan kewajiban masing-masing, kita dapat melihat sifat anggota keluarga kita ketika mereka menjalankan tugasnya. Apakah mereka menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak? Anak-anak, ternyata bukan hanya sifat setiap anggota keluarga saja yang berbeda-beda. Kamu dan temanmu
juga pasti memiliki sifat yang berbeda-beda. Hal tersebut disebabkan karena setiap orang memiliki pribadi yang berbeda-beda. Coba bayangkan jika kita semua memiliki kepribadian yang sama, pasti akan terasa bosan kan? Oleh karena itu, adanya perbedaan kepribadian dalam diri setiap individu membuat hidup kita menjadi lebih berwarna. Anak-anak, apakah perbedaan sifatmu dengan sifat temanmu? Nah, sebagai contoh, perbedaan sifat antara kamu dan temanmu adalah, misalnya, kamu memiliki sifat disiplin karena selalu mengumpulkan tugas yang diberikan oleh gurumu, sedangkan temanmu sering tidak mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh gurumu. Kamu dan temanmu harus bisa saling menghargai perbedaan sifat yang ada. Apabila ada sifat temanmu yang buruk, berusahalah untuk mengingatkannya dan memperbaikinya. Ingatkanlah dengan menggunakan bahasa yang santun, agar temanmu tidak tersinggung. Dengan begitu, akan terjalinlah kerukunan antar teman. Sikap menghargai perbedaan yang ada pada teman merupakan sikap yang baik. Menghargai perbedaan pada teman, misalnya ketika melakukan kerjasama dengan teman, pasti akan terdapat banyak perbedaan. Ketika bermain pun, kamu pasti akan menemukan perbedaan antar temanmu. Tetapi, kita harus tetap menghargainya. Nah, anak-anak, berikut ada permainan loncat katak. Permainan berikut dapat dimainkan bersama dengan teman. Pada permainan loncat katak, ambil posisi berdiri atau setengah berjongkok dengan kedua kaki dibuka selebar bahu. Melompatlah ke depan dengan tinggi. Pastikan pendaratan dilakukan dengan jari-jari kaki dan bukan dengan tumit. Melompatlah kembali ke belakang untuk berada di posisi awal. Ulangi gerakan melompat ke depan dan ke belakang sampai set selesai. Pengaturan set bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan fisik atau keinginan target yang sudah dibuat oleh pemain. Anak-anak, ayo melakukan permainan loncat katak. Mula-mula, berlatihlah meloncat ke depan. Setelah itu, berlatihlah meloncat sambil memutar badan. Setelah kamu mahir melakukannya, berlombalah dengan kakak, adik, atau temanmu. Meloncatlah dari garis start sampai garis finish. Setelah itu, memutarlah kembali menuju garis start. Seperti yang terdapat pada gambar. Lakukanlah permainan loncat katak dengan hati-hati agar tidak terjadi cedera. Sekian pembelajaran kita pada kali ini, solih-solihah. Jazakumullahu khairan katsiran. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.